Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selamat Muhammad Fareludin dari kelas 2A Prodi Sistem Informasi dari Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan 4 tema dari mata kuliah Sistem Informasi untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester. Tema yang pertama yang saya ambil yaitu sasaran sistem operasi. Sistem operasi mempunyai 3 sasaran utama. Yang pertama yaitu kenyamanan. Kenyamanan itu sendiri membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga, mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Tema yang kedua yaitu layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi menurut Tannenbaum harus memiliki layanan seperti berikut. Yang pertama, pembuatan program yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program. Yang kedua yaitu eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama. Perangkat-perangkat, masukan atau keluaran dan berkas harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang ketiga, pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan ini digunakan bersama. Yang keenam, fungsi pengaksesan yaitu menyediakan proteksi terhadap jumlah, sumber daya, dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Tema yang ketiga yaitu manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Yang ketiga, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Lalu tema terakhir yaitu manajemen sistem I/O. Manajemen I/O adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat I/O seperti keyboard, mouse, audio controller, video controllers, disk, drive, networking port, dan lain-lain. Manajemen I/O pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus menganalisis terlebih dahulu. Fungsi manajemen input atau output mengirim perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat input atau output, menangani kesalahan perangkat input atau output, menyediakan interface ke pemakai. Komponen manajemen input-output buffer yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Input contohnya seperti keyboard yang berisi tombol-tombol yang terdiri dari fungsi angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol mouse. Perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor mikrofon, merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke sound scanner.
sound card scanner. Lalu, alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk dirubah ke dalam bentuk digital CD-ROM. Alat komputer untuk membaca dan memutar compact disc atau CD, salah satu media penyimpanan memori DVD-ROM, yaitu memutar dan membaca CD dan DVD. Lalu, output. Contohnya seperti monitor. Monitor perangkat yang akan menampilkan apa saja yang kita kerjakan di komputer, baik itu teks atau grafik printer. Contohnya perangkat keras yang mencetak hasil input berupa image atau teks pada kertas speaker. Seperti perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.